Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak-Bapak, saya mau sedikit menyampaikan presentasi tentang Supervise Cashless produk dari PT Yusif terkait dengan sistem pembayaran full online atau non tunai. Kita namakan sistem kami dengan sebutan Supervise Cashless, atau jika di pondok pesantren kita menyebut biasanya itu New Cashless. Apa itu Supervise Cashless? Sebenarnya Supervise Cashless dia ada sistem pembayaran non tunai yang digunakan untuk bertransaksi di lingkungan pondok pesantren atau lingkungan lembaga pendidikan. Ini nantinya yang menggunakan terkhusus pada santri atau siswa, kemudian tidak untuk umum juga untuk guru, para ustadz atau para pengurus pondok pesantren juga bisa menggunakan cashless. Kemudian mengapa harus Supervise Cashless atau latar belakang yang mendukung kita menciptakan sistem cashless ini, antara lain yang pertama itu seringnya santri kehilangan uang saku, yang kedua itu wali santri yang kesulitan atau susah memonitoring keuangan siswanya atau anaknya, kemudian wali santri yang harus datang ke pondok pesantren untuk memberikan uang saku, kemudian yang terakhir itu pondok pesantren yang mengirimkan tagihan-tagihan biaya santri secara manual. Nah, mungkin timbul pertanyaan, apakah jika menggunakan Supervise Cashless ini nanti tidak akan terjadi kehilangan uang tunai atau uang tunai santri bisa sepenuhnya aman? Sebenarnya tidak 100% bisa menjamin tidak kehilangan, tetapi adanya sistem kami ini membantu meminimalisir terjadinya hal tersebut. Mungkin yang sebelumnya uang santri bisa hilang sepenuhnya, jika menggunakan sistem cashless atau kartu ini, apabila kartunya hilang pada hari itu, yang hilang hanya sejumlah limit yang digunakan atau yang diterapkan pada hari itu, Pak. Contoh misalkan di kartu limit hariannya 20.000. Apabila santri kehilangan kartunya, kemudian kartu tersebut digunakan temannya untuk bertransaksi, hanya 20.000 yang hilang. Kecuali sisanya ya? Limitnya, Pak. Oh, limitnya. Limit atas harian Pengambilan ya. Dan diharap santri pada saat kehilangan kartu itu segera melapor ke admin. Karena jika tidak melapor, hari berikutnya jika digunakan lagi, hanya hilang sebesar 20.000. Kemudian wali santri bisa memonitor transaksi atau mutasi belanja anaknya dari aplikasi mobile anggota nantinya, dan melakukan transfer uang saku juga langsung melalui aplikasi HP namanya mobile anggota nantinya. Kemudian wali santri tidak perlu datang karena sudah mendapatkan aplikasi yang tertanam pada HP masing-masing. Dan yang terakhir, pihak pondok pesantren bisa menginputkan secara otomatis tagihan-tagihan yang nantinya tagihan tersebut bisa muncul pada aplikasi yang digunakan atau telah dipegang oleh para wali santri atau orang tua siswa. Kemudian selanjutnya sistem Supervise Cashless. Core sistem yang paling utama Supervise Cashless ini ada sistem Supervise Cashless sendiri, Pak. Kemudian ada admin Supervise Cashless. Kemudian selanjutnya ada aplikasi transaksi merchant atau toko yang berbasis Android. Kemudian ada mobile wali santri, dan yang terakhir adalah kartu transaksi santri yang berbasis QR code. Jadi sistem utama yang digunakan adalah sistem Supervise Cashless yang kemudian yang dijalankan oleh admin nantinya, yang di dalamnya itu bisa digunakan untuk input data santri baru, terus update atau menghapus data santri, atau menginputkan tagihan-tagihan melalui admin Supervise. Kemudian selanjutnya aplikasi berbasis Android yang digunakan oleh toko atau merchant. Ini nanti dibagi menjadi dua tipe, Pak. Merchant atau tokonya, yang untuk toko penjual jajan-jajan kecil atau makanan, dan toko seperti minimarket. Kemudian mobile wali santri yang tadi saya sudah jelaskan untuk
seperti m-bankingnya lah Pak, secara simpelnya. Kemudian kartu transaksi sendiri atau nanti bisa difungsikan sebagai kartu siswa juga. Kemudian secara singkat alur profesionalnya, santri atau siswa yang membawa kartu santri tadi yang sudah dikreatkan belanja ke merchant atau toko, kemudian pihak penjual men-scan menggunakan HP yang secara otomatis sudah masuk dan tercatat pada sistem SIPONPES cashless sendiri. Kemudian dari wali santri atau orang tua juga melakukan transaksi atau mengirimkan transfer uang saku langsung dari HP yang otomatis langsung masuk ke rekening dan terintegrasi dengan sistem SIPONPES cashless sendiri. Bank apapun ya, dari transfer dari bank apapun, Ya, miliknya orang tua. kemudian admin sendiri yang menjalankan sistem SIPONPES cashless. Kemudian selanjutnya keuntungan SIPONPES cashless sendiri untuk santri. Yang pertama pastinya membantu untuk melakukan aktivitas transaksi maupun pembayaran secara efektif dan efisien, Pak. Kemudian meminimalisir terjadinya kehilangan uang, mengatur transaksi uang saku atau bisa dilakukan limit dan kontrol. Selanjutnya keuntungan bagi pihak wali santri atau orang tua. Yang pertama mengetahui aktivitas transaksi belanja anaknya atau para santri siswa. Kemudian kemudahan untuk top up kirim uang saku melalui aplikasi mobile anggota tadi via bank, sistem keuangan pondok e-wallet dan lain-lain. Kemudahan untuk pembayaran tagihan pondok atau sekolah. Kemudian selanjutnya keuntungan bagi merchant atau toko. Yang pertama tidak perlu menyiapkan uang kembalian. Yang kedua transaksi tercatat secara otomatis dan nantinya juga laporan-laporannya tersaji. Kemudian kecepatan transaksi dan yang terakhir kemudahan pengoperasian aplikasi. Selanjutnya keuntungan bagi lembaga pengelola cashless di pondok pesantren. Yang pertama menjadi pusat pengelolaan keuangan Ponpes cashless sendiri, Pak. Kemudian yang kedua memonitoring laporan keuangan Ponpes cashless. Tersedia laporan laba rugi, omset dan neraca. Kemudian menerima pembayaran tagihan santri, pemberdayaan ekonomi lingkungan pondok pesantren. Selanjutnya keuntungan bagi pondok pesantren atau lembaga pendidikan. Yang pertama memberikan ruang aman dan nyaman dalam lingkup pondok pesantren. Yang kedua meningkatkan image pondok pesantren sendiri. Yang ketiga kontrol dan monitoring tagihan lembaga pondok pesantren dan lembaga pendidikan kepada santri. Yang terakhir santunan untuk jadi keselakaan. Selanjutnya mengenai biaya operasional atau pendanaan dan pendanaan. Biaya operasional atau alat dan perangkat pendukung yang mungkin pertama disiapkan adalah cetak kartu santri atau siswa. Kita asumsikan apabila kita memberikan opsional, Pak, bisa nantinya mencetak kartu melalui kami atau mencetak sendiri. Apabila melalui kami, per kartunya dihargai 5.000. Kemudian ada alat bantu lainnya scan barcode, kemudian printer kartu. Kita asumsikan jika 500 santri dengan 500 cetak dengan cetak kartu 500 jumlahnya 2.500.000. Kemudian pendanaan, sumber pendanaan pengadaan sistem cashless yang pertama bisa dari dana internal pondok atau lembaga pendidikan, yang kedua lembaga keuangan BMT atau koperasi, dan yang ketiga dana CSR perusahaan. Ini alat ini untuk kita ya. Iya. Jadi ada alat scanner, printer, dan kartu masing-masing santri. Kalau alat kartu itu kayak ATM berarti maksudnya. Iya, tapi kita berbasis QR code, Pak, bukan RFID. barcode ya. Barcode. Artinya setiap anak itu dikenakan itu dari kita ya. Atau dari Dikenakan ke santri biasa. ya kita ke santri ya, bukan kita ke jenengan. Ini nyetaknya Nyatanya di awal itu Iya. dikenakan misal Pak, Iya. misal boleh lewat kami diusir atau
kalau di sini sudah ada percetakan sendiri yang bisa Cetak dicetak sendiri. Tapi kita memberikan Kalau di sana dihargai 5.000. Iya, makanya yang tanya 5.000 itu santri ke kita atau santri ke jenengan, terus aja. Kalau santri ke jenengan berarti kan artinya kita wis kali apa pakai kartu dari itu kan itu loh. Makanya kan katanya kan kalau nyetak itu 5.000 itu ke kitanya atau ke jenengannya. Ke jenengan berarti nggih. ke kami Terus alat-alat itu beli untuk kita kan itu kan. printer kartu itu untuk di sini untuk admin. Oh, printer kartu bukan printer yang digunakan cetak kartu itu bukan? Iya, yang printer ketiga. kartu itu printer yang bisa mencetak kartu. Oh, kartu anggota baru kan? Oh, berarti yang, kan kartu yang apabila nanti hilang itu bisa iya, langsung Lapor ke dicetak di admin, sini. nanti langsung admin mencetak kartunya. berarti termasuk bisa juga untuk kartu baru. Iya. Bisa. Oh, kalau gitu kan beli alatnya nyetak sendiri kan, Mbak? Nah, tapi untuk awal kan kita sarankan di percetakan Pak, soalnya kan Oh iya iya. printer biasa bisa Iya, cuma iya. kasihan printernya. Kalau cuma layang 1 2 Iya, Iya. kalau Kan melayani- berbasis individu, berkot tadi ya. Iya. Tadi ya saya tanya untuk aplikasi ini si Ponpes ini terintegrasi dengan BNT ya? Nah, Iya, oke. masih dengan BNT. Sementara kalau yang di sini Pak tadi dijelaskan Mas Tama itu apabila santri pempersnya itu belum punya PMT. Tetapi kalau sudah punya PMT, hanya nanti ada tambahan kita Tambahan konekkan, sedikit. Iya. Iya. Kita konekkan misal dengan aplikasi Merchant Toko, itu kita sudah ada, tinggal install di merchant-merchant atau warung-warung. Terus nanti admin si Ponpes Cashless ini biasanya admin pondok pesantren. Nanti biasanya dari admin ini yang cetak tagihan biaya syariah atau admin sekolah mungkin yang mencetak mengirimkan tagihan itu ada di admin si Ponpes Cashless atau bisa ditangani oleh BMT juga. Oke. Yang ketiga mobil wali santri ini ya mobil anggotanya BMT di rumah. Apabila brandnya kurang menjual ya nanti bisa kita buatkan brand baru. Jadi setiap wali santri yang sudah terdaftar di BMT Wali Rumah itu sudah langsung kita update bahwa dia ada satu tagihan santri menunya. Yang kedua adalah monitor untuk rekening atau untuk belanja santri. Misal hari ini belanja apa itu makan 10.000 di warung mana itu akan kelihatan dan saldo akhirnya berapa. Itu jika warungnya pakai aplikasi. Dan kalau memang satu merchant toko itu sebenarnya aplikasi gratis yang terkonek dengan BMT Wali Rumah. Jadi toko itu juga jadi anggota BMT Wali Rumah setelah daftar merchant nanti sudah punya rekening sendiri di sini untuk transaksional. Jadi yang umpama kalau koperasi sih tidak masalah, koperasi dalam ya kan artinya itu mungkin yang betul pentoran Joko. Itu, ah, Kayak sana jawaban gitu. nah ya makanya kan. Iya, bisa Pak sebenarnya Pak. Kalau mereka Sama kalau mereka mau ngurus barcode kerjasama dengan kita kan. Iya, mereka mau buka Iya. rekening di BMT, Ah. terus mereka mau download aplikasi ya bisa. Makanya kan mereka jadi anggota kan itu. Iya. Sudah anggota BMT. Jadi anggota BMT. Karena kita kan ada batasan-batasan operasional terkait keuangan gitu. Oke. Makanya kan itu kan kalau jadi anggota dia bisa kalau anggota untuk itu ya nantilah kita atur gitu. Iya. Yang penting kita paham kita. Gitu. Jadi setiap anak punya barcode. Iya. Ketika dia belanja toko itu juga harus barcode yang bersama dengan kita kan. Gitu. Iya. Setiap kita klik belanja apa ya tinggal gini kan barcode-nya. Iya. Jadi akan Iya. nominal akan nyampe di si BMT Sesuai dengan dia belanja. Iya, belanja. Tadi ada limit. Ada. Limitnya tadi disepakati awal oleh siswa atau gimana? Oh, lembaga Pak. Pengurus Pak. Memang anak ini harus belanjanya batasannya Tapi global. Misal santri ini boleh belanja maksimal belanja makan maksudnya makan dan jajan di satu hari itu misal 20.000. 20.000. Nah, tetapi apabila belanja dan makan dan jajan ini sudah limit 20.000 ya nggak bisa Nggak bisa jajan lagi. lagi. Tetapi kalau butuh, wah saya butuh kopiah ini santri ini kopiahnya hilang atau basah atau apa,
belanja ke toko untuk yang jual minimarketnya lah, apa itu busana misal itu bisa. Oleh toko. Hanya Di- limit itu satu toko limitnya 20.000. ada dua tipe. Macam. Nah, Limit itu kita berlakukan khusus untuk jajan Nah, istilahnya. iya. Hanya ya, untuk jadi jajan. nanti ada ini Pak, aplikasi itu dia termasuk untuk makan atau untuk belanja kebutuhan. Iya. Kalau makan seluruhnya nanti terakumulasi jadi limit. Nah, limit 20.000 itu tadi. Nah, tapi kalau untuk belanja nanti kita kenakan aplikasi di toko songkok dan toko baju itu masuk di tidak terlimit. Hanya jajannya aja limit ya. Jajannya. Otomatis ya. Jajan makan Otomatis. kan dulu kan. Iya. menggunakan password atau PIN. Ada passwordnya. Oh, PIN, ya. Iya. Jadi Biasa. kalau mau menambah limit itu ada passwordnya sendiri. Enggak. Kalau ke toko tadi Kalau loh. mau belanja. Maksudnya tadi yang kehilangan tadi gimana kalau kehilangan? Oh, kalau kehilangan Saya- itu misalkan belanja kartu sen. hilang terus digunakan temannya, yang potensi hilang tuh hanya sebesar limit pada hari itu, Pak. Saat itu hilang. Jadi, Maksudnya kalau temannya kalau yang punya itu pengen menambah Kalau limitnya itu Iya. Bisa. Kalau limit nggak bisa Pak. Harus Limit ini, global kita. global. Kesepakatan. Semuanya. Aturan lembaga. aturan negara. Iya, lembaga itu Karena ada. kan pengen itu ya di Kalau di toko, misalkan saya punya koperasi kerjasama dengan ini, apa yang saya dapatkan dari kerjasama ini? Kan ketika di aplikasi kan ada alat untuk barcode dan sebagainya. Dapat apa? Iya, kalau yang di aplikasi toko merchant itu memang tiap toko atau warung itu punya HP Aplikasinya. sendiri. HP ya. HP Bisa. punya HP sendiri. Nanti dari sisi kami dan dan BMT nanti tentunya sudah kita itu aplikasinya ini Pak, silahkan di download. Setelah di download nanti ada proses untuk pendaftaran merchant. Nah itu langsung create rekening di sini. Nah itu siap untuk bertransaksi. Jadi semua transaksi nanti masuk di memang masuk di Aplikasi. BMT, masuk di aplikasi. Jadi penjualan saya hari ini berapa, total penjualan berapa, kemarin dapat berapa itu bisa dilihat lah. Itu BMT-nya ya tahu alur jajannya, belanjanya anak-anak. Iya. Terus Oke. di pembukuannya nanti juga tahu ya. Sudah. Terus terintegrasi terkait dengan anak itu dibuangnya langsung otomatis rekeningnya keluar kan itu. Iya. Iya. Ya. Monggo dilanjut nanti kita nggak paham kita tanyakan lagi nanti. Iya. Kebetulan tadi sudah yang terakhir dari pendanaan. Iya. Ya. Ya. Nggak boleh nih. Oke, sebelumnya mungkin saya bisa demokan Oke. Iya. mengenai cek saldo dan webnya, Pak. Perlu digarisbawahi bukan digunakan oleh toko atau merchant, Pak. Oh. Jadi ini itu digunakan untuk nantinya ditaruh di titik-titik tertentu untuk siswa mengecek kartunya atau melihat uang saya tinggal berapa. Oh. Oke, jadi ini hanya diletakkan di salah satu titik di lingkungan pondok yang nantinya siswa itu tinggal mengetap Bisa tinggal 24 jam Pak. Bisa. Penjelaskan Lah iya, aku udah makan aku mencetak kopi iki anti hujan akeh. Dolanan aja nih. Lah iya. Kudu anak ditahan dadi Ini yang tadi scan barcode tadi Pak. Iya. Jadi bisa dipasang misal di depan BMT yang terkonek dengan komputer yang iya, nyala. mungkin itu bisa ada Nanti pengawasan. bisa di CCTV Pak Andi. Oke, Iya. nanti kartu Kartu santri yang itu bisa. tinggal ketik itu sudah muncul saldo saya berapa. Bisa. Bisa kok gini. Oke, kita harus kondisi jawab. Sistemnya gini Pak, misalkan saya belanja di koperasi ya, habis 20.000. Ketika pengen bayar, apakah di barcode dulu setelah itu diketik nominalnya atau gimana? Ada beberapa menu, ada beberapa ini. Jadi ada yang keluar langsung
nominal, nominalnya tinggal dipilih 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 kita pilih. Tidak ada tambahan itu bisa langsung ketik, misal habis 10.000, 8.000 tinggal ketik, nanti lanjut gitu sudah. Itu aja. Kalau lebih cepat kan berarti membantu tokonya kan. Daripada asli lebih bagus kayak ini kan lebih cepat. Kalau yang toko biasanya gitu Pak. Yang toko beli songkok itu tinggal masuk yang minimarket biasanya ya itu bisa langsung muncul Nah, ini untuk yang minimarket atau untuk belanja. Jadi hanya tinggal memasukkan jumlah nominal total. Tinggal misalkan masukkan total atau nanti bisa diketikkan. Nominal totalnya berapa Pak? 12.000 ya? Maksudnya nominal totalnya apa tuh? Jika total belanja. Nah toko bro, jika di toko yang tidak dikenakan limit tadi ya. Tampilan aplikasi di tokonya seperti ini. Langsung muncul nominal diketikkan. Ini ya, tidak berpunya item ya. Kalau toko itu kan biasanya karena kan di toko biasanya kan sudah ada sistemnya sendiri Pak. ada nota sendiri dari total itu kita ketik itu. Ya, ini hanya sistem pembayarannya saja menggunakan. Yang nota itu Tapi ada loh Pak. Ada. Itemnya sudah muncul. Harusnya Kalau ada. Kalau yang jajan tampilannya beda. Ada memasukkan item apa saja yang belanja, nanti tinggal dipilih terus langsung keluar jumlah kayak totalnya. Point of sale itu ya? Ya. Tit gitu. Kita tidak bisa ketik, langsung muncul nominalnya. Betul. Apa semuanya? Tapi tetap tidak scan sistemnya Pak, tetap menginputkan. Jadi itu yang input siapa nanti? penjualnya sendiri, toko. Oh. Misalkan tokonya menjual gorengan. kalau Jadi untuk 3 jajan ini Iya. berarti ini 6.000, klik 6.000 gitu atau totalnya saja. Iya, kalau yang di toko. Kalau yang untuk belanja yang menggunakan PIN, Pak. Yang menggunakan misalkan belanja songkok atau belanja busana, Iya. tinggal menginputkan total jumlahnya saja. Total jumlahnya. no limit. Iya, tidak ada limit menggunakan ini. Tapi kalau yang menggunakan limit itu nanti tampilannya berbeda. Yang muncul itu nanti tampilan menu jualnya atau yang barang yang dijual, makanan yang dijual. Misalkan jualan gorengan, ya tempe, tahu, terus es teh atau Itu apa. semuanya, ya? Nanti kita misalkan saya belanja es teh 1, tinggal dipilih es teh 1, gorengan 1, nanti langsung otomatis terakumulasi jumlahnya. Tinggal dilakukan pembayaran, terus nanti dilakukan scan. Misalkan tinggal dilanjut, nah tampilannya kan berubah ke kamera untuk men-scan kartunya. Iya, otomatis langsung saldonya berkurang sesuai jumlah transaksi. Itu ribet tak dong? Ribet tak? Tokonya jangan warung gitu operasinya. Yang jelas kalau toko itu pertamanya ribet, memang harus memasukkan itu kan harga. Ya, itu ribet di awal. Iya, umur harga kan. Aku kan ngomong. Biasanya beli 5.000 duit. Iya. Kan itu kayak gitu kan waduh. Terus kelebihannya tadi kan memang nggak ada uang kembalian, jadi langsung aduh kan enaknya kan di situ. Iya, dia kembalikan harga 5.000. Anak itu punya uang 20.000. Ya penting. Dia beli OD-OD 5.000, kemudian pentol 2.000. Ini ganjel ya, ngomong ganjel. Ini ya, ini Pak Wandi versi ini. Nota legal kalkulator, total 11.000 tinggal langsung scan 11.000. Iya. Mungkin yang itu bisa Lebih cepat. kan tergantung tokonya. Tergantung pekerjaan tokonya atau warungnya Pak. Iya. Biasanya warung makan di namanya warung Putra A1 gitu ya. Tuh, beli mama ada yang transaksi itu 10.000 gitu aja, tidak ada keterangannya karena pakai ini 10.000 gitu. Belanjanya di mana belinya? Belinya di warung. Jadi ya asumsi orang tua kalau melihat di aplikasi, oh berarti anak saya makan atau anak saya beli makan dan minum. Nah, tapi kalau ada transaksi, misal belanja 500 habis 25.000, beli apa? Beli misal beli sabun, beli odol gitu kan. Ada rinciannya ya. Nah, bisa jadi ada rinciannya Pak. Tinggal tokonya nanti yang ngetik gitu. Nah, kalau ini lebih mudah dalam artian mendukung di semua transaksi masuk, tinggal apa itu anak harus bawa kartu ini belanjanya. Tapi kalau Pak Wandi wah tambah ribet ya sekarang. Sekarang ya itu terima tadi. Ribet kon. iya. Dan itu terima tadi sistem ini John. Nggak yang di itu nggak ada semacam kayak input barang dulu yang di
ada itu. Setelah itu kan nanti kalau transaksi kan barangnya habis sehingga Stok. di akhir apa istilahnya tutup Sepertinya toko Ya, itu stok kan barang bisa. itu kan. Nah, tutup toko Sepertinya itu enggak bisa kalau kita ini kita yang di aplikasi ini memang aplikasi sederhana untuk penjualan saja Pak, aplikasi sederhana. Sedangkan Sampai ke stok. kalau mengenai stok itu biasanya kan sebagai toko, POS. Nah nanti Maksudnya POS-nya stok toko. Juga tuh. Oh, kita ini hanya untuk siswa ke toko gitu loh. Tapi Bukan- kalau software POS kita juga ada, tetapi di produk tersendiri. Di Pak. dalamnya Nanti khusus. kerjasama dengan langsung toko. Nah, tetapi kalau dengan produk ini ada di HP milik toko atau milik warung atau orang penjual biasa lah, penjual perorangan. Nanti tinggal scan aplikasi. Nah, misal saya jualan pentol nih, menu saya apa? Menu saya gorengan. Ya tinggal masukkan gorengan. Oh, misal beli per gorengan ini harga 1.000. Nah, misal ini orangnya anaknya jual 4, beli 4 ya, tinggal nanti 4 gorengan ditambah minum gitu, totalnya berapa. Itu akan muncul nanti di laporan, itu di laporan muncul. Orangnya ngetik 4.000 Iya. lah, P. Terus di Sudah barcode. langsung Pak, jadi gorengan 4, es tehnya 1. Nah, langsung muncul totalnya berapa, lanjut pembayaran scan. Toko itu kan masih info harganya kan ya. Itu terus yang kita dapat ya. Kita ini kerjanya mesti kan. Iya. Sekarang ini kan kita orang coba duit kalau pondok maaf memang nggak ada. Kita seawal memang melayani sehingga tidak ada biaya administrasi. Anak titip uang di pondok, orang tuanya di buku tabungan kan nggak ada, dan baru kita atur kemarin ada biaya administrasi. Kalau barcode ini apa cukup banyak uang daftar 5.000 aja, atau setiap dia transaksi ada keuntungan yang diperoleh BMT, ini yang penting juga kan. Jadi kami mengenakan karena ini misalnya semacam produk yang berbeda yang terkoneksi, yang kita sebut semacam ekosistem dari ini ya Pak, BMT dan pondok pesantren. Kita mengenakan biaya transaksi per transaksi santri Pak. Itu sebesar kalau saya pribadi USID mengenakan itu 1%. Jadi USID mengenakan 1% 1% tiap dari transaksi. USID-nya ya. USID 1%. Nah, kalau saya yang sudah bekerja sama biasanya 2%. 2% itu Maksudnya 2% itu yang santri BMT 1. BMT 1, USID 1. Gitu. Jadi misal santri transaksi 5.000 nih, 5.000. Otomatis dengan biaya transaksi 5.000 dengan biaya transaksi 2%, otomatis ada tambahan atau total transaksinya itu 5.100. Nah, 5.100 atau bisa dibebankan ke toko. Kalau yang selama ini ada yang dibebankan ke toko Pak. Oh gitu ya. Oke, jadi memang tokonya nanti yang memang bertransaksi 5.000 tapi dia 1% dari nominal transaksi itu bukan hak dia, 2%-nya bukan hak dia, tapi haknya adalah misal haknya toko BMT dan USID. Itu ada bisa kita kenakan. Tapi yang jelas biaya transaksi itu 2%, yang 1% USID, yang 1% BMT. Misal 5.000 ya kita kenakan. Itu yang sudah berjalan ya. Iya, yang sudah berjalan. 2% setiap transaksi. Setiap transaksi. 100.000 beli kok 100.000 ya. 5.000. Kalau hanya untuk belanja maksimalnya kan 20.000. Iya. Jajan itu lah. Iya. Berarti dia tidak bisa jajan lagi dalam sehari itu ya. Dalam sehari itu misal 20.000 ya hanya kena 400 rupiah. 400 rupiah itu 100 untuk 20.000 BMT, kali 100 jumlah santri. untuk ini. Bukan Pasti Bu. Oh iya. 20.000 kali Ah, iya. jumlah santri. 4. Kalau misalkan kan penilaian berarti batas minimalnya 40.000. Sebenarnya bukan batas minimalnya Pak kalau saya. Apa? Ya transaksi santrinya berkali-kali. Nah, maksud tadi loh, Ya, memang limitnya itu yang paling Nah, ya. maksimal. Limitnya rata-rata bisa kita atur kan. Iya. sesuai kesepakatan pondok kan. Kebijakan Iya, Iya. kebijakan. Katakanlah hari biasa jajan saya ketemu dino. Wah, iya bisa dibatasi. Iya. Berarti Kan hanya beberapa yang 50.000 Pak. Tapi itu bisa di custom. Maksudnya ini limitnya 100, ini 50 nggak bisa ya. hanya itu berapa maksimalnya? Maksimalnya sesuai Kesepakatan, apa, iya, maksudnya kan cuma itu rata semua. rata. Iya bang. Anak itu kan ono sing anak itu mangan
dari pondok. Ngirim ojol di situ, Tapi kan? ada yang makan, dia memang beli. Iya. Sehingga kan sak manganan 10. Kalau 2 kali makan dia bisa lebih dari 20.000. Lain dia jajan. Carane. Kan kan? Pakai menu satu nih. Satu dipakai duit, satu pakai. Nah, itu tadi saya katakan 2 menu itu menu yang bagaimana kan 1 kartu. Kartu ini kan itu ada 2 menu tadi. Hah? Yang Sendiri, Pak. unlimited. Yang menu toko dan menu sama warung itu sendiri atau Sendiri-sendiri. Kartunya Jadi, 2 berarti. Kartunya 1, tetapi aplikasinya itu berbeda. Aplikasinya berbeda tipe kan. Berarti kan katakan ada yang gold, ada yang silver, ada yang itu gampang nih. Kayak ATM. Maksud saya, nah yang di ini maksudnya itu yang di toko itu menunya beda dengan menu warung. Yang di warung itu ada limit, oh ya, yang di toko tidak ada limit. Tapi untuk anak takut satu itu bisa. Kalau dia mau belanja banyak ya di sini. Tokonya, ya. Tokonya. Kalau dia belanja sedikit, Kayak kalau Kalau misalkan koperasi mang jajan, ya tetap jana, ya kan? Tapi kartu yang sama kan? Entar 20.000 dia di kantin. Sandal hilang tuku sandal Di toko. di toko. Lah ya kan berarti kan dia bisa mengeluarkan uang lebih dari 20.000 Bisa. dalam satu Boleh. kali. Boleh. Yang 20.000 kan khusus makan. Iya, khusus jajan malu pentol nih kok. saldo nih, nggak cukup dong saldo. Nggih. Ya. Ini satunya ada. Jadi misal kan ada warung, ada penjual gorengan, ada penjual cilok dan sebagainya, dan ada mungkin 2 atau 3 tuh. Misal toko yang jual tidak terbatas itu. dia tidak terbatas. Kalau jual yang beli di warung, di jajan cilok dan sebagainya, ini semua dilimit. Wis Semua 20.000 dilimit. semuanya wis. Nah, misal 20.000. Tetapi kalau beli di toko itu tidak dilimit. Nah, tadi yang disampaikan Pak Uda kan gini, misalkan dia itu makan 3 kali. Nggih. Satu harga kan 15.000. Yang jelas Iya. kalau 3 kali kan lebih dari 20. Nggih. Nah, itu bisa nggak dikategorikan ke unlimitednya tadi? Ngambilnya di situ. Nah, iya. Ngambilnya di apa yang di Karena kan- toko merchantnya tuh. Nah iya, maksudnya kan gitu. Jadi misalkan anak pengen makan ya 3 kali kan, misalkan dia pengen makan 3 kali, satu hari dihargai 15.000 kan sudah lebih dari 20.000. Jadi kalau melewati batas limit kan, berarti pakai satunya tadi. Warung itu yang nyeting berarti. Atau kita? Dua Ini kita yang ngiting, Pak. Oh, kita. Kayak gitu. Semua setting ada di kita, bukan di ini, Bukan di BMT ya, bukan? bukan di merchant hanya jalan Ah ya, enggak, maksudnya BMT yang nyeting ya. Bisa. Karena warung-warung yang limit dan unlimited itu ada. Monggo kalau warung pengen di unlimited, ya nanti kita input data tidak perlu, sebabnya pada saat misal ini Pak, semuanya nanti kita data lagi. Kan karena dibutuhkan biasanya data santri, data wali santri, KTP wali santri dan sebagainya, dan biasanya ada foto. Nanti bisa disertakan foto itu yang memang agak lama nanti kita prosesnya. Maksudnya proses di sini juga lama, di kami juga membutuhkan waktu nanti untuk pengumpulan data itu. Apabila semuanya sudah siap, nanti kita cocokkan dengan rekening di BMT. Apabila sudah cocok, misal pakainya rekening ini aja Pak, ya sudah. Nanti pakai rekening ini sudah kita migrasikan, bisa langsung kita ada menu tambahan di situ adalah biasanya cek untuk belanjanya. Nanti ada aplikasi web yang sudah kita konekkan dengan sistem, jadi bisa langsung cetak kartu di situ. Nah, misal bisa dicek, oh santri ini kelas berapa, misal wali santri namanya siapa, itu sudah ada semuanya. Masuk di menu si BMT-nya. Ada web sendiri, nanti untuk admin. Nah, itu bisa kita bagikan nanti untuk teman-teman di admin yang cetak kartu, satu yang cetak kartu, yang kedua untuk lembaga, misal untuk lembaga pendidikannya, misal pondok ataupun MTS untuk mengirimkan tagihan. Karena dengan santri itu sudah masuk, misal santri MT semuanya biaya harian berapa, semuanya langsung kita kirimkan secara massal, langsung kita upload. Yang kedua, misal MTS ada biaya komite dan sebagainya, itu bisa langsung kita upload.
Kalau yang itu berarti kan beli sendiri, Pak. Ya, benar. Jadi begitu diupload oleh admin, si BMT sudah create, si BMT sudah masuk. Oh ini ada namanya, kalau di menu itu ada menu tagihan lembaga. Nah, tagihan lembaga itu nanti bisa dibayar oleh wali santri pakai mobile. Kalau wali santri datang bisa dibayar. Nah, menurut saya yang terkait dengan yang urusannya lembaga, ya. Urusan lembaga itu kan di luar BMT. Artinya kan nanti kita butuh Kerjasama lagi. tenaga admin sendiri mungkin ya. Pengelolaan si podcast itu, si podcast cashlessnya. Terkait dengan menu yang tambahan tadi kan ada apa istilahnya, penagihan penagihan pertumbuhan sekolah itu kan, itu kan ada sendiri. Jadi Itu nanti yang terintegrasi dengan BMT itu kan hanya rekening cashlessnya. Jadi yang Cashless dan rekening. adminnya tadi berarti yang terkait dengan admin si podcast cashless Itu itu di BMT mawon nggih. Oh nggih bisa. Admin pusatnya ada di BMT. Nah, apabila maksudnya gini kan semuanya ada di BMT nih. Cetak kartu juga bisa di BMT. Atau kalau mau malam kok sore setelah BMT tutup ada kartu yang buka mau diizinkan ke kantor admin pondok, ya monggo. Itu bisa langsung untuk khusus cetak kartu. Nah, tapi ini hanya cetak kartu mawon. Tetapi nanti ke depan apabila BMT dengan pihak madrasah, misal MTS itu ada kerjasama untuk metode pembayaran, itu bisa diaktifkan yang purpose cashless-nya. Misal dari pondok madrasah mengirimkan tagihan, misal tagihan untuk santri atau untuk siswanya, itu bisa diupload di BMT. Nah, nanti diupload di BMT, aplikasi mobilnya wali santri itu sudah muncul. Oh, misal tagihan komite untuk sanawiyah kelas 1 sama kelas 9 ya, kelas 7. Nah, itu bisa dicek di aplikasi mobil wali santri. Bayarnya bisa lewat langsung online. Nah, pengumpulan pembayaran itu ada di BMT. Uang-uangnya. apa boleh? Ya ini ketika uang dari siapa Wali. itu wali itu ke BMT. ini kan masuk di apa itu rekening anak juga kan atau Tidak, enggak? bukan masuk rekening, tetapi langsung ada semacam tagihan pemberitahuan. Misal madrasah atau sanawiyah kerjasama dengan BMT bisa bayar tagihan santri atau biaya SPP lah, saya bilang biaya komite lah gitu ya, di BMT gitu. Oh, gitu. Nah, bisa bayar di BMT. Tunjukkan rekeningnya BMT gitu. Oke. Biasanya nanti akan kita buatkan adalah nomor induk siswanya yang sebagai identifikasi nama atau nomor induk. Nah, nanti akan muncul tagihannya berapa. Karena BMT dan madrasah sudah kerjasama, tagihan dikirimkan ke BMT, BMT yang upload ke sistem. Nah, jadi laporan pembayarannya adalah wali santri yang bayar ini siapa saja, itu sudah di sistem si BMT nanti kita tampilkan. Ya, Ini berarti berbeda dengan seperti tadi ya. Sebenarnya fitur tambahan, Pak. Itu artinya dia punya, cuma kalau ini dari kesepakatan, Iya. kita belum ngomong kesepakatan Iya, karena kalau ini enggak ya enggak apa-apa. ini mungkin jadi hal yang rumit bagi Iya. BMT gitu loh. Iya. Kita sih gak masalah tambah Saya enak begini, kalau Pak. diuntungkan gitu loh. Nah, yang saya tanya begini, Moda. Di sini kan sudah tiap santri baru kan sudah punya rekening ya. Nggih. Sudah diwajibkan kan, maksudnya anak lalu lalang di transaksi kan sudah banyak. Nggih. Jadi mungkin USAID ini kan sebenarnya kan inginnya menambahkan fitur ini, cuma nanti ada berapa persentasenya, kan gitu aja. Oke. Jadi mungkin nanti seandainya itu dibijaki kan kita bisa membijak ya, oh ini ternyata bagus untuk harga daripada nanti ngantri di BMT kayak gitu terlalu Iya. ribet, kayak enak seperti itu. Cuma tawaran. Iya, Iya. ini tawaran, Misalkan. memudahkan sebenarnya ini. Sebenarnya mudah sama seperti Iya. BSI, Bank Jatim, Iya, BRI betul. sudah nawarkan ke manajemen madrasah, tapi ini hal yang alot dan sulit. Iya. Gitu loh. Karena ada hal lain, gitu loh. Jadi kita mungkin sementara ini fokus ke ini yang tadi,
Ini kan uang sakunya anak-anak pondok yang digunakan untuk anak pondok jajan atau ke toko. Nah, biaya kok urusan yang manajemen kuno. Ya Tuhan, nanti kalau sudah sepakat, kita datangkan lagi nambah itu. Maksudnya gini loh Pak Uda. Sekalian ini, Pak. Jadi anak yang saat ini karena sudah transaksi anak di BNP kan banyak, Ya. karena satu kan di situ. Lah transaksi yang ribet seperti itu gimana kita permudah dengan adanya kartu itu? Maksudnya begitu. Ayo kartu itu udah. Nah, iya kan Masa sudah nggak ada urusan, apa. nah, urusan bayar itu kan kita ini. Oh, kalau bayar kita nggak Nah, usah. kalau yang Bayarnya bayar dulu. dulu nggak apa-apa, Pak. Iya. Iya. Sementara yang kartu tadi saya iya. Nah, masih jadi sistemnya itu ya. Hanya Iya. penawaran Untuk saja. tagihan Artinya, belakangan. jika yang selama ini yang menawarkan itu Bank Jatim, Bank BRI, BNI dan sebagainya, mungkin ditolak yayasan karena ada alasan. Iya. Barangkali dengan sistem ini kan gak ke banknya tapi ke BMT. BNT-nya. Jadi ini Kemungkinan sebenarnya kebijakan ada BNT. menghindari gitu Pak. Selama ini kan banyak keluhan wali Menteri murid kan, apa? kaki sini nunggu Iya. dan bayar padahal dia harus kerja, itu kan lama-lama ojo nang lajar, nah itu ribet. Siapa tahu kamu ini memberi kemudahan gitu. Nah, nanti kan tetap Pak Yai yang memutuskan. Ya. Tapi kita menyampaikan bahwa di aplikasi ini punya tawaran Ada tambahan seperti ini. Tambah fitur. Iya, tambahan fitur. Tapi selama ini cari ulur. Apa? Karena berupa cash gitu loh. Ya, Ge. Anda monggo tadi. Saya tanya lagi yang terkait apa? BMT. Nah, berarti kan hampir sama dengan BSI kayak gitu loh Pak Uda. Kita punya ATM tapi kita punya aplikasi mobile. Iya. Ya itu persis sebenarnya. Iya, sama, Pengembangannya di benar. situ. Selama ini santri kan hanya rekening saja, Nggak punya mobil. nggak punya mobile gitu loh. Betul. Jadi ini sebenarnya pengembangan kebijakan seharusnya kita itu bisa membijaki Iya. tanpa harus ke pesantren. Oke. Sebenarnya kalau santri sudah punya Kartu. Rekening kan Rekening sudah iya, ada, iya. sudah dengan diwajibkan oleh rekening, Pak Yai. nomor handphonenya adalah nomor handphone orang tua. Orang tua. Iya. Orang tua nanti bisa disosialisasikan untuk aplikasi mobilnya. Nah, gitu aja, tinggal penambahan mobile kan fitur Penambahan ini mobile, sebenarnya. tinggal nanti tambah Fitur aksesnya mobile. itu bisa dimonitor. Iya. Lebih Iya. enak, lebih ini lebih praktis malah kalau saya. Karena sekarang sudah jalan rekeningnya anak-anak itu sudah jalan. Jadi tinggal memanfaatkan rekening itu gimana supaya lebih mudah Oke. dengan pakai kartu itu, Pak Uda. Ganti ATM. Iya, Bisa jajan itu wis betul. repot ngono lho. Betul, cuma aku paham saya itu. Tapi nek urusan bayar itu Kali kita- bayar kita atau urus enggak? Kawan ini mau bayar. selama ini. Sementara jajan siswa itu dulu. Selama ini juga Iya. mungkin ATM itu nek transfer lihat iki tolong lebokno nang rekening iki kan. Iya. Nah, tapi ini bisa langsung ke rekening anak yang dibawa anak ini. Iya, jadi anak tinggal memanfaatkan Iya. itu. Jadi intinya itu Terus biaya sekarang biaya. Kan gue, Biaya yang kita ke USAID tadi ada printer, ada itu kan awalan. Oke. Terus tadi cetak kartu itu kan memang resiko kita, tapi nanti bebannya tetap dikenakan ke anak kan. Oke. Andai kan hilang, dia cetak lagi kena ribuan. Iya, yang penting ada Nah, ini laporan itu. karena ini harus kita jelaskan ke lembaga atau ke orang tua nanti. gitu loh. Kemudian tidak ada biaya bulanan, tapi biaya transaksi tadi Iya. 2% Iya. dari nilai transaksi. Iya. 1% USAID, 1% ke kita. Ini kan, maka kan, Merchant ya foto presentasi. oh merchant juga butuh ya. Sebenarnya ada butuh, Pak. Merchant butuh dodolannya payu. Kalau merchant itu, saya pengen kan istilahnya gini Pak, yang biasa ya, Kalau biasa kita Yang kita belum komunikasi itu kan di kantin kan sudah ada harganya Pak. ya. Misalnya rego teko produsennya 500 Hmm. 3.000 kan wis nah iku ngetulunge. Iya, telung ya. Terus kemudian kita masuk ada tambahan 2% kan. 2% roti, karena roti legone memang. Jadi kan harga dinaikkan atau dari Masuk. masuk itu dikurangi 5% kan. Ya. Ya makanya kan nanti yang naik kan harga gue si dodol kawan. Kalau bagian kantin. Kan biaya itu kan beban biaya itu tidak dikenakan siapa? Siswa atau kantin atau tokonya? kita kenakan ke kantin Pak. Kantin ya. Kantin. Jadi kantin kalau Berarti mau- kantin ini harus punya rekening berarti. Iya. Nah, iya.
otomatis harus buka rekening. harusnya ini kantin khusus. Ya di BNT karena terintegrasi jemput duwe yang Lah iya, maksudnya ngono. Saya tadi tinggal komunikasi. Iya, Di nah ini yang biasanya komunikasi agak sulit ini. dari 2.500 jadi 3.000. Sekarang ada tambahan dari kita 2%. 2%. Apakah dinaikkan atau dipotong? Gampangane nang dodol iki biasa iki 5.000, saiki 6.000 sing kantin. Karena yang 5 enggak mesti kenapa? Sing 500 katakanlah 600 iku 300 rene, 300 400 nang rene dodol ngono. Kayak Rampung. 2%. Satu Itu terserah kantin kan menaikkan harga. Yang biasanya Pak itu dinaikkan Atau Pak Lisa sih Ini untuk toko ya. Berlanjutannya. Di santri pakai Jadi mobile. lista. Di download. Rumah ada. Oh itu. Ada di situ. Ke rumah sama. Tidak, sebenarnya beda. Tidak sama. Sama nanti kita tambahin menu. Oh, tambahin menu tadi. Tambahin menu. Lain Itu. Nah itu. Gini. Nah. ini yang wali santri. Untuk wali santri nanti pegang Organisasi aplikasi ini. punya Ya. akses dulu ya ya. Oh sudah Kalau punya. sudah lebih mudah lagi cuma ada Update. ya Ada update update. nanti ada Ada. tambahan. Itu mobil sing anggota kita. Nggih. Ye, di situ Pak. Kan gawe ya ore. HP ini lu ganti hilang nih gitu teleponno. Namanya sekretaris si komplain terus. Aku sih cek tak komplain terus. Nanti di sini ada tambahan menu Pak. Kita ada tambahan menu jelasnya. Ada tambahan di dalam. Mana menunya? Ya, Enggak mungkin nantinya ini kan Oh, nanti. versi umumnya yang versi untuk umumnya yang BNT. sekarang. Iya. Nanti ada tambahan menu untuk Tagihan. tagihan kalau memang ada kerjasama dengan yang tadi. Kerjasama, Kalau enggak oh ya iya, nanti enggak ada. untuk cek santri. Hmm. Itu ada kita tambahkan nanti. Jadi Pandi, pandi enak pandi, pandi. Tidak ini Pak, saya buat Enak video. video. Demo Pak. Iya, Saya pakai ini gimana? Nah ini Contoh. sih. Ini miliknya. Ini contoh aplikasi yang untuk toko, yang untuk jajan. Oh, yang itu. Jadi kan ada menu, Hmm. ada memasukkan. Sudah langsung ini ya. Ada nominal ada. Ini. Ya, jadi yang di Tinggal ngeklik jumlah bagian Di- atas ini nantinya itu menu-menu yang tersedia di toko tersebut, Pak. Karena ini sampel kita hanya Lah ya, masukkan- kalau ini ke toko berarti tetap membuat ini ya. tetap memasukkan listnya, Ya, list data. jualannya. List Data kan. sendiri. Katakan di mana teh jumbo, klik, es krim, Ya. klik dan pakai itu kan ya. Iya. Tadi nggak ada Mas Biro Mas, enggak kan? Just Ya. klik aja kan. Tinggal Belum Mas, tinggal ini sudah ada barcode-nya. Apa ini gini? Apa ini Bang ini? roti Donat. donat. Donat, sudah ada harganya kan tinggal klik aja kan 3.000. Enggak, Seribu. sistemnya enggak Itu di-scan, Pak. itu point of sale. Oh, enggak scan. Itu sistem point of sale kalau itu. Oh. Ini kan Itu kita beda lagi hanya sistem menyediakan operasinya. melayani sistem pembayarannya saja. Ini kartunya anak-anak kampus Bayar. langsung klik, klik, jadi terjumlah otomatis, enggak ya? Enggak. Itu toko itu aplikasi toko ya. Lah yang anak belanja nang ngene koperasi megang, tetap ngitung. Maksudnya itu yang di sistem itu cara anak bayar koperasi, bukan koperasi yang melayani anak. Paham? Beda, Pak, itu berbeda. Beda. Oke. Ini seperti ini. Ini yang Nanti di petugasnya tinggal ngeklik jumlah. Oke, yang di bagian Ini atas yang punya Pak. ya, misalkan saya yang punya toko. Ya. Saya di aplikasi penjualan itu memasukkan menu es teh jumbo dan gorengan. Kemudian Pak Agus Dua belanja poin. Iya. belanja 2 gorengan. Ya. Tadi kan sebelumnya kosong Pak ini ya. Ya, kosong. oke. Nah, Ini jualan saya gitu loh. kemudian Ah. Pak Agus beli 1 gorengan tinggal saya klik. 1 gorengan diklik, kemudian es teh jumbo 1 diklik akan muncul di bawahnya. Jika 2 klik 2 kali akan muncul ini sebanyak jumlahnya. Oh. Tinggal diklik-klik saja Pak. Jika sudah, nah harus melakukan pembayaran. Terus baru di Nah otomatis. QR-nya itu ditokno. Oke, jika sudah sesuai tadi akan Total. muncul Ini nama di masukkan kartunya. PIN-nya di mana? Setelah ini ya. Kalau yang ini tidak menggunakan PIN. Pokoknya enggak pakai PIN ya. Nah, di sini akan muncul pembelian es teh 1 seharga 3.000, Ya. gorengan 5 seharga satunya 1.000, total 5.000, jumlah 6 barang, total 2.000. Kalau di PIN. Berarti yang limited itu nggak pakai
nggak pakai apa password ya? Enggak, Iya. karena kenapa tidak? Iya, Untuk menghindari yang antrian, Pak. dibatasi tadi. Iya, untuk Yang menghindari- tidak terbatasi ada passwordnya. Ada PIN-nya. Betul, Iya. betul, itu lebih bagus itu. Karena kalau di kantin pas istirahat Pasti. wah, Iya, iya, betul. tinggal untuk menghindari antrian. Iya. Tidak menggunakan PIN. oh siswanya saja. Dan rencananya itu Iya. nanti untuk Nah ini kalau kerjasama Pak tadi ada usaha Iya, iya. memang gitu. Berarti Oh. ini sudah terintegrasi ke rekening tadi ya? Iya. Otomatis ya? Langsung ke sistem Sudah. Iya. sih. Ah. Di aplikasi tadi sudah ada. Iya. Nah tadi saya sampaikan admin apabila di BMT atau di admin pondok ada kartu yang hilang gitu. Nah bagusnya Oh, cetak contoh. IGS. Oh, cetak IGS. Ada itu. Klik, Tinggal namanya siapa ya? Iya, tinggal ketik namanya Nomor siapa. rekening. otomatis barcode yang lama keblokir, Pak. Ganti lagi baru. Ganti. Barcode yang baru. Jadi sudah tidak bisa digunakan barcode yang lama. Kalau ada laporan hilang Iya. langsung bisa diblokir. Tapi ada pembelanjaan yang sudah Tetap terikol. Terikol. Sama. Tadi hilang kan? Hilang segera lapor. Ya, kalau hilang Iya, segera. hilang segera. Terus barcode di fotokopi. Bisa enggak? Bisa. Ya bisa Pak. Ayo maksudnya itu kan Bisa. gigi arek iki papa tak juput tak fotokopi. Bahaya fotokopi kan butuh pinjem Pak. Loh, lah iya namanya anak kan tadi kan dan anak pondok jale ngapur kan. Pak. Selain arek iku ngerti. Kan di fotokopi. Jadi fotokopi ngarep. Pilih. Jadi barcode. Gak fotokopi, di foto HP cekrek itu di HP. Arek kan dibawa arek iku kan. Iya. Nek fotokopi kan otomatis metu. Oleh arek 6 dijajar fotokopi barcode ini. Grakek. Ya, itu laporan di mau apa? Nah, itu kan sebagai antisipasi kita kan loh. Nambah kartu itu Iya, sangat betul. sangat individu Benar, itu. dan harus Betul, ini. bener. Itu resikonya ya. Iya. Jadi ketika di fotokopi kita dilaminating itu Ya. di bos bayar bisa kan? Yes, ini kan di barcode di bensin lho aku nyetak tadi 6. Kan bisa toh digawe iki lho ya. Mencari pinter fotokopi. Ngono lho. Kan di mana? Adi ora kan nyolong papan yo. Iki gawe saiki. Jajan mari jajan. Nah, berarti itu kok bisa deteksi Pak ya? Gak bisa kan? Kan enggak muncul nama di Ya muncul nama. Muncul, nama muncul. ketika di layarnya penjual toko. Ya, Muncul. foto tidak muncul, cuma namanya muncul. Nama. Oh iya. Tuh, kan Tapi ya Kak Ngiros enggak bisa ngelacak. Harus Iya. kayak coba ambil jengis. Apa lah? tapi kan Ini sempat karo kehilangan duit loh Bang udah. Iya. Hilangnya di kantor pondok itu akses sistem atau enggak? Iya. Sebenarnya kebutuhan standarnya adalah ada mikrotik, migrasi data, migrasi Oh, data. berarti Iya. filternya ya. Iya, di kantor pondok ada oh, kantornya beda. ya. Terus ada migrasi data, ada training dan training ini bisa saya diskon sebabnya nanti yang kita training kan mayoritas mungkin teman-teman di BMT ya. Nah, yang keempat adalah transport kami ke sini. Terus tadi ada PCZ saya kira tidak perlu, scanner barcode dan printer ID card. BJZ itu Ya, PCZ itu kalau belum ada. Pak. belum ada. Oh ya kita sudah punya. Belum ada. Ya. Ya, bisa. Scan barcode dan printer. Sekitar itu ya. Nggih. Itu masih bisa di tadi diskon potong-potongan tadi ya. Tapi sama printer ID enggak kan? Printer ID enggak punya. Belum. Cuma Pak. dukun. Printer ID itu rekening bro di sini mana? Ayo. seperti KTP itu. Pak. Lah ya. Ya, kasus Ada itu. Satu ya. Anak saya enggak dia dulu ya. Tunggu ya bertemu. 5 tahun yang lalu. Enggak printer ngomong sing minta kartu. Iya. Mbak SMK ono lho cetak kartu itu.